Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan. Saya mahasiswa IKIPG di Pontianak. Di sini sudah ada Bapak Lutfi. Terima kasih telah siap diwawancarai tentang masalah anak didik. Yang pertama, coba Bapak ceritakan masalah latar belakang keluarga anak didik tersebut. Baik, cuma itu pertanyaannya. Iya, Ada berapa pertanyaan? ada tiga Ada tiga, pertanyaan. ya. Ada tiga pertanyaan mengenai masalah anak yang terkena stunting atau stunting anak, dimana yang saya ketahui pada kondisi anak didik saya yang bersekolah di pendidikan kami, yang sudah saya ketahui dan sudah saya tanyakan terhadap orang tuanya yang melatar belakangi anak tersebut terkena stunting. Yang pertama merupakan faktor dari kemampuan orang tua terhadap perekonomiannya. Itu faktor penyebab utamanya anak tersebut terkena stunting, kemampuan dalam perekonomian. Artinya faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab dari stunting ini, karena kurangnya asupan gizi, makanan pola sehat yang harus diberikan terhadap anak itu mengurang, sehingga anak tersebut kurangnya gizi yang diberikan oleh orang tua. Juga orang tua ini memberikan pola kehidupan terhadap anak seperti biasanya, tidak mengedepankan kesehatan maupun hidup yang bersih. Disitulah anak tersebut terkena stunting. Juga pola asuh memberikan ASI atau memberikan susu terhadap anak tersebut dari ibunya terkadang hanya memberikan saja, tidak memikirkan kebersihan dan juga kesehatan. Kurangnya tidak tepatnya waktu terhadap memberikan ASI. Nah, seperti itu. Nah, kesehatan merupakan faktor yang kedua, di mana kesehatan ini faktor penyebabnya ya ekonomi. Ketika kita tidak mempunyai ekonomi, orang tersebut tidak mempunyai ekonomi yang baik, maka pola asuh dan hidup sehatnya itu akan mengurang. Nah, seperti itu. Itulah yang melatar belakangi bahwasanya anak tersebut terkena stunting atau dalam pola hidup yang kurang sehat dan kurang bersih. Nah, seperti itu. Nah, anak yang terkena stunting ini memang harus diwaspadai, seperti itu. Diwaspadai, dan anak di bawah 5 tahun ini perlu betul-betul dijaga kesehatannya, karena anak yang terkena stunting ini yang terkena di bawah umur 5 tahunan atau 2 tahun, 3 tahun sampai 4 tahun atau 5 tahun. Nah, seperti itu. Nah, itulah faktor yang melatar belakangi bahwasannya anak tersebut terkena stunting. Faktor utamanya yaitu faktor ekonomi, pola hidup yang kurang baik, kurang sehat, bersih dan lain sebagainya, dan pola hidup orang tua tersebut kurang menjaga kesehatan dan kebersihan. Mungkin itu sih untuk jawaban yang pertama yang saya ketahui. Bisa lanjut di jawaban yang kedua. Untuk yang kedua, atau masih ingin ada yang ditanyakan? Cukup Pak, lanjut saja. Lanjut. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi pada keluarga anak didik tersebut? Boleh Bapak ceritakan mengalami gangguan pada perkembangan pada anak didik tersebut? Oke, pertanyaan yang kedua menyangkut juga terhadap, tidak jauh beda terhadap jawaban atau pertanyaan yang nomor 1. Bagaimana apa tadi itu? Apa yang terjadi pada keluarga anak didik tersebut?
boleh Bapak ceritakan mengalami gangguan pada perkembangan pada anak didik tersebut? Iya ya, perkembangan anak terhadap anak yang terkena stunting. Jadi seperti ini yang saya ketahui dan sudah yang saya interview orang tersebut, ditanyakan orang tersebut yang terkena stunting anak, mereka cemas terhadap yang pertama faktor pertumbuhannya, karena jika anak tersebut terkena stunting, kata mereka atau kata orang tuanya yang saya ketahui, jika terkena stunting orang tua tersebut akan cemas terhadap pertumbuhannya. Kenapa? Karena memang anak yang terkena stunting ini penyebabnya, faktornya, gejalanya pertumbuhan terhadap suatu badannya maka akan melambat. Dan juga faktor keduanya, cara menangkap sesuatu berbeda dengan kawan-kawan yang lain. Dari situlah orang tua cemas terhadap anaknya jika terkena stunting. Itu faktor kecemasan keluarga. Juga kecemasan dalam menangkap sesuatu pembelajaran di pendidikan atau terhadap pendidikan anak tersebut. Lambatnya untuk menyerap suatu ilmu yang diberikan oleh guru yang berbeda dengan anak-anak lainnya yang tidak terkena stunting. Lambat dalam menyerap ilmu yang ada. Terus itu lambat terhadap sosialnya artinya berteman dengan kawan yang tidak terkena stunting itu jauh lebih beda. Terkadang anak yang terkena stunting ini sering diejek oleh kawan-kawannya dan lain sebagainya, karena masa pertumbuhan badannya mengecil, tidak tumbuh dengan baik. Tuh, faktor dalam pendidikannya mereka juga, orang tua itu cemas. Kenapa? Karena untuk menangkap suatu pembelajaran yang diberikan oleh guru itu sangatlah melambat, berbeda dengan kawan-kawannya yang cepat untuk menangkap sesuatu pembelajaran atau ilmu yang diberikan. Kecemasan orang tua terhadap anak yang terkena stunting. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai pertanyaan yang kedua atau lebih mendalam lagi. Apakah anak didik di sekolah Bustanul Ulum ini banyak yang terkena motorik atau stunting? Nah, setahu saya stunting kronis ini dalam pendidikan kami, khususnya yang saya ketahui, hanya ada 1 orang. Sesuai dengan apa yang telah saya jawab terhadap pertanyaan sebelumnya, karena memang saya bisa jawab menanyakan terhadap orang tua anak yang terkena stunting tersebut. Hanya 1 anak didik kami yang terkena stunting, yaitu namanya Zamzam. Tuh. Lanjut Pak, pertanyaan yang ketiga, apa solusinya agar dapat dilakukan permasalahan yang dihadapi anak didik tersebut agar dapat teratasi? Solusinya bagi saya sebagai guru terhadap anak yang terkena stunting, secara umumnya yang saya ketahui dalam kondisi anak yang terkena gizi kronis atau stunting, yaitu yang pertama, solusi yang pertama harus memperbaiki stunting sebelum 2 tahun. Umur anak tersebut sebelum 2 tahun. Jadi sebelum anak itu berumur 2 tahun maka perbaikilah pola hidupnya dan pemberian gizi terhadap anak tersebut dijaga agar betul-betul tidak terkena stunting. Jika selama 2 tahun sampai 5 tahun ini tidak dijaga anak tersebut, artinya tidak dijaga, maka mudah untuk terkena stunting dalam kesehatannya. Nah, solusi yang kedua
ketepatan memberi ASI terhadap anak tersebut. Ketepatan, berilah ASI yang benar-benar ASI dari orang tuanya, dan dipastikan ASI tersebut sehat, murni, dan tidak kotor. Nah, yang ketiga, solusi yang ketiga, memperbaiki masalah mengonsumsi makanan, memberikan makanan terhadap anak tersebut, baik yang setelah saya jawab tadi di solusi yang kedua, yaitu pemberian ASI dan juga makanan gizi-gizi yang lainnya. Nah, yang keempat, solusi yang keempat, memberikan olahan protein hewani pada anak. Jadi protein hewani ini sangatlah dibutuhkan terhadap pertumbuhan dan gizi anak. Karena jika hewani tersebut atau makanan-makanan yang diberikan terhadap anak tersebut seperti ikan, ayam, daging dan lain sebagainya, ketika diberikan, karena mereka ini diberikan hewan atau makanan-makanan seperti ikan dan ayam atau daging, akan menambahkan gizi terhadap anak. Nah, solusi yang kelima yaitu imunisasi rutin terhadap anak. Jadi lakukanlah imunisasi terhadap anak, berikan fasilitas, datangi kesehatan atau program-program kesehatan untuk dites atau dicek mengenai imunisasi rutinnya. Terus itu yang keenam, pemantauan terhadap anak. Jadi anak itu harus dipantau selama ia lahir sampai berumur 5 tahun. Anak tersebut pertumbuhannya harus betul-betul dipantau. Jika ada sesuatu faktor yang menciri khaskan anak tersebut terhadap terkena stunting, maka perlu pengawasan yang betul dan benar. Juga solusi yang ketujuh atau yang terakhir bagi saya pribadi, pola hidup sehat atau bersih. Jadi pola hidup sehat atau bersih terhadap orang tuanya itulah sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Karena kesehatan anak ditentukan oleh orang tua. Kenapa ditentukan oleh orang tua? Karena umur anak yang 1 tahun sampai 5 tahun itu tidak mengerti apa-apa, maka yang perlu dan yang wajib memberikan yaitu orang tua. Kenal terhadap protein atau kesehatan hidup bersih. Orang tualah yang tahu pada pola hidup yang bersih atau sehat. Nah, juga yang terakhir, solusi terhadap keadaan kemampuan kendala. Nah, jadi dalam kepemerintahan harus ini menurut saya ya, seperti itu. Jadi tidak hanya faktor dari orang tua, akan tetapi faktor anak terkena stunting ini juga diberikan oleh pemerintah. Apabila pemerintah memberikan fasilitas terhadap masyarakat, orang tuanya juga anak yang terkena stunting, memberikan prasarana yang baik, maka mudah untuk diberikan penanganan dalam anak yang terkena stunting tersebut. Artinya pemerintah mempunyai kewajiban menjaga dan memberikan fasilitas terhadap suatu perkampungan atau daerah untuk menangani anak yang terkena stunting. Faktornya itu dari pemerintah, solusi saya agar pemerintah lebih baik dan memfokuskan juga mengingatkan terhadap anak yang terkena stunting, memberikan fasilitas utamanya itu solusinya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Pak. Hanya itu saja yang kami tanya. Oke, jika tidak ada, terakhir dari saya, dari 3 pertanyaan ini yang saya ketahui terhadap anak yang terkena stunting dan juga yang saya telah baca dari buku-buku yang ada atau informasi dari kawan-kawan yang saya ketahui seperti itu. Akan tetapi lebih validnya yang saya ketahui langsung dari orang tuanya, yang saya menanyakan langsung terhadap
orang tua anak yang terkena stunting. Ya, untuk lebih lengkapnya atau lebih mendalamnya silakan adik mencari tahu tersendiri banyak referensi-referensi dalam mengetahui kondisi orang tua anak yang terkena stunting untuk mendalami anak yang terkena stunting. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih kepada Bapak Lutfi SPD yang telah bersedia diwawancarai tentang masalah anak didik di Yayasan Bustanul Ulum ini. Ya, sama-sama.